Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar hari ini? Bagaimana kabarnya? Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Yaitu perkenalkan, nama saya Sun Ajaria, dari Institut Perguruan Tapanuli Selatan. Alamat saya di Jalan Perjuangan Blok 3 Kamcar. Oke, di sini saya sebelum itu saya minta kepada sekretaris kelas ini tolong nanti berikan absennya kepada saya. Siapa yang tidak hadir dan hadir, karena saya belum memiliki absen kalian ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika, teologi, teleologi, deontologi, dan teori hak dan teori keutamaan. Oke, di sini sebelum itu ada yang tahu etika? Arti etika? Oke, nggak ada yang tahu. Etika, teologi, teleologi, ada yang tahu? Sebelum itu tidak ada dari mana, ada yang tahu? Oke. Dari kata Yunani, teologi atau telos yaitu berarti tujuan, mengukur baik buruknya satu tindakan berdasarkan tujuan yang dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Teleologi merupakan sebuah studi tentang gejala-gejala yang memperhatikan keteraturan, rancangan, tujuan, akhir, maksud, kecenderungan, sasaran, arah, dan bagaimana hal-hal yang dicapai dalam suatu proses perkembangan. Dalam arti umum, teleologi merupakan sebuah studi filosofis mengenai bukti perencanaan, fungsi, atau tujuan di alam maupun dalam sejarah. Contoh dari etika teleologi yaitu setiap agama mempunyai Tuhan dan kepercayaan berbeda-beda dan peraturan agama di setiap agama itu pasti berbeda-beda, ya kan? Seperti saya menganut agama Islam, pasti agama saya mengaturkan ini dan ini, berbeda dengan agama yang lain, seperti itu. Dan punya Tuhan dan kepercayaan dan aturan setiap agama itu pasti berbeda-beda. Dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu pasti berbeda-beda. Jadi tidak ada yang sama. Seperti itu. Ada yang mengerti? Paham sampai sini? Paham ya sampai sini yang saya jelaskan? Kemudian kita akan masuk ke etika deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani yaitu deon yang berarti kewajiban. Dalam pemahaman teori deontologi menekankan perbuatan yang tidak dihalalkan dengan tujuannya. Tujuan yang baik tidak menjadi perbuatan itu juga baik. Di sini kita tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan jahat agar sesuatu yang dihasilkan itu baik. Contohnya, misalnya kita tidak boleh mencuri, berdusta untuk membantu orang lain, ataupun ucapan atau mencelakai orang lain. Karena dalam teori deontologi ini kewajiban itu tidak ditawarkan lagi karena tidak merupakan suatu keharusan. Jadi kayak kita mencuri, apakah mencuri itu perbuatan yang baik? Tidak kan? Jadi untuk apa? Jadi dalam teori kayaknya itu katanya dalam teori deontologi kewajiban itu tidak bisa ditawar lagi karena ini merupakan suatu keharusan. Ada yang paham sampai di sini? Oke. Saya lanjut.
Yang kemudian ada teori hak. Oke, dalam pemikiran moral dewasa, ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Maka teori hak pun cocok diterapkan dengan suasana yang demokratis. Dalam arti semua manusia di berbagai lapisan kehidupan harus mendapat perlakuan yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Seperti yang diungkapkan oleh Immanuel Kant bahwa manusia merupakan suatu tujuan pada dirinya atau an end in itself. Karena itu manusia haruslah dihormati sebagai suatu tujuan sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya suatu tujuan lain. Oleh menurut Bertens. Contoh teori hak ini adalah kaum kapitalis memandang kebebasan adalah suatu kebutuhan bagi individu untuk menciptakan keseharian antara dirinya dan masyarakat. Sebab kebebasan itu adalah suatu kekuatan pendorong bagi produksi, karena ia benar-benar menjadi hak manusia yang menggambarkan kehormatan kemanusiaan. Selanjutnya adalah teori keutamaan atau virtue. Di sini teori keutamaan ini maksud adalah memandang sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut, yaitu disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia bertingkah laku baik secara moral. Contoh teori keutamaan adalah kebijaksanaan, keadilan, suka bekerja keras, hidup yang baik misalnya merupakan suatu keutamaan yang membuat seseorang mengambil keputusan yang tepat dalam setiap situasi. Oke, sampai di sini ayah ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini. Oke. Karena waktu sudah habis, maka sampai di sini materi yang saya ajarkan atau pelajaran yang saya ajarkan. Sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang saya pimpin sendiri. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pelajaran yang saya terapkan tadi atau yang saya ajarkan tadi diterima oleh anak-anak semuanya. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.